Kalau kalian lagi nyari open earbud buat budget di bawah 1,5 juta, mungkin yang akan gue bahas kali ini bisa banget kalian pertimbangkan ya. Ini adalah Phil GS. Harga open earbud ini dijual di harga 1,4 jutaan dan bisa gue bilang ketika gue membuat review ini mungkin ini salah satu open earbud terbaik menurut versi gue. Karena sebelumnya untuk open earbud yang gue suka itu ada di Onedio Open Rock Pro ini dan ini masih sering gue gunakan hingga sekarang sampai sebelum gue mencoba Phil GS ini. Kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah ya. Dan gue mendapatkan Phil GS ini dari toko namanya Barang Murah yang ada di Tokopedia. Jadi langsung yuk kita mulai videonya. Gue akan start ya dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau dari sisi desain ini bisa gue bilang kayak love and hate relationship ya. Mungkin ada positifnya tapi banyak juga negatifnya kalau kita ngomongin pure dari sisi desain. Untuk desain yang gue suka sih, dia mempunyai desain yang memang berbeda dibandingkan open earbud yang lain. Dalam artian, Phil itu selalu mencoba berbeda ya, jadi nggak pasaran. Dan gue ngerasa desainnya ini cukup unik dan mungkin bisa gue bilang simple dan oke lah kalau kalian ngomongin dari sisi desainnya. Hal yang gue nggak suka adalah dari jenis karet yang seperti ini ya. Mungkin karetnya ini bisa berguna kalau kalian ngomongin sebagai cover atau pelindung biar nggak baret dan juga menghindari dari percikan air dan debu. Tapi di sisi lain, kalau kalian pengen mengakses untuk di bagian earbudnya, ini tuh ribet banget karena kalian harus copot pasang seperti ini ya. Jadi dari sisi kepraktisannya gue nggak terlalu suka. Yang kedua, gue ngerasa karetnya ini juga bisa banget hilang ketika gue pakai di outdoor gitu ya. Karena selain gue harus menjaga case-nya, gue juga harus menjaga karetnya ini karena memang dia dua elemen yang berbeda ya, nggak nyatu gitu. Jadi andaikan Phil mungkin bikin kayak satu piece kayak gini yang bisa dibuka seperti ini, mungkin ini akan better ya. Jadi nggak bisa kecabut pasang seperti ini. Tapi kalau kalian nggak mau repot sih, sebenarnya kalian bisa tinggalin aja case flap karetnya seperti ini dan kalian bisa bawa seperti ini meskipun ada tetap resiko riskan misalkan kalian kebentur atau gimana. Jadi earbudnya ini bisa juga jatuh dan hilang ya. Tapi sebenarnya sih ketika gue coba goyang-goyangin earbudnya ini juga magnetnya kenceng banget ya. Jadi memang nggak gampang buat kecabut juga. Jadi itu mungkin hal yang gue nggak terlalu suka lah dari sisi desainnya. Tapi kalau ngomongin build quality, bisa gue bilang ini build quality-nya bagus seperti TWS Phil yang punya harga di atas 1 juta ya. Jadi mayoritas di bagian case-nya ini, bagian luarnya ini kayak dilapisin sama zinc alloy, bagian dalamnya ini berbahan plastik dan overall sih feel-nya berasa bagus aja untuk dari sisi build quality-nya. Terus untuk chargernya di bagian samping kanan earbudnya ini ya, di bagian bawahnya ini ada lubang charger yang udah menggunakan USB Type-C dan peletakannya pun gue nggak terlalu suka karena memang ketika gue posisi nge-charge ini harus berdiri seperti ini nih. Jadi ini kadang nggak stabil ya dan gue kalau nggak sengaja kesenggol anak gue tuh bisa kayak jatuh gitu. Jadi gue lebih prefer mungkin ditaruh di belakang sini chargernya. Jadi ketika gue nge-charge dia posisinya bisa lebih tiduran seperti ini dan lebih aman aja menurut gue. Tapi balik lagi itu mungkin hal yang minor lah bisa gue bilang kalau dari sisi desainnya. Kemudian yang gue suka dari sisi desainnya itu justru ada di bagian earbudnya ini nih. Kalau buat gue sih earbud ini keren banget ya dari sisi desainnya ya. Jadi ketika gue pakai desainnya berasa mantep, rigid, dan juga looknya tuh bagus gitu. Dia simple banget dari sisi desain di earbudnya ini. Kalau ngomongin kenyamanan, ini nyaman banget. Jadi gue ngerasa earbud ini tuh berasa ringan karena dia dilapisin sama full silikon gini ya. Dan di bagian belakang telinga kalian ini kan kayak letak bulatnya ini tuh dikasih sedikit pemberat. Jadi ini lebih membantu buat nge-lock yang earbudnya ini di telinga kalian. Jadi nggak gampang jatuh dan memang ketika gue pakai sih ini cukup ketat ya, cukup fit gitu. Jadi gue ngerasa kalau gue pakai sambil olahraga pun gue nggak perlu takut jatuh meskipun ketika gue pakai tuh gue tetap suka megang-megang telinga karena memang saking ringannya gue nggak berasa sedang menggunakan sebuah earbud ya. Jadi kalau kalian mau cari kenyamanan, Phil GS ini wajib banget kalian pertimbangkan. Dan lagi untuk touch controlnya pasti dia udah menggunakan touch sensor ya yang ada di earbudnya ini. Oke, kalau kita ngomongin dari sisi Bluetooth-nya, di sini juga terbilang oke banget karena Bluetooth-nya udah menggunakan Bluetooth versi 5.3 dan nggak sampai di situ aja, di sini juga dilengkapi dengan sertifikasi Hi-Res Wireless Audio. Dengan kata lain untuk kodeknya yang ada di Phil GS ini udah merupakan kodek yang disupport itu kodek tertinggi yaitu LDAC yang akan bisa memaksimalkan potensi suara ketika kalian memutarkan lagu-lagu yang menggunakan file Hi-Res maupun lossless flag dan lain sebagainya. Jadi kualitas suaranya pun akan lebih maksimal. Tapi kalian tetap harus mengaktifkan ya untuk fitur Hi-Res-nya di dalam aplikasi tersebut ya. Jadi ketika kalian aktifkan fitur Hi-Res-nya, ada dua fitur yang nggak bisa kalian aktifkan yaitu fitur multi-point connection dan juga fitur untuk low latency mode ya. Jadi kalian harus memilih antara Hi-Res maupun dua fitur tersebut.
Dan kalau kita ngomongin dari sisi latensinya, ketika gue pakai di fitur high res-nya, yang dalam kata lain berarti gue nggak bisa mengaktifkan untuk low latency mode-nya, gue sendiri nggak ada masalah sih untuk latensinya berjalan baik untuk kebutuhan multimedia seperti nonton YouTube, main game-game casual. Oke, nggak ada masalah, berjalan lancar. Tapi kalau kalian aktifkan low latency mode-nya, ini bener-bener bisa bersaing dengan TWS gaming yang ada di luar sana ya. Jadi kalau bisa gue bilang untuk top 10 best latency mungkin ini salah satu kan gue masukkan ya, karena memang latency di sini ketika low latency mode berjalan itu bagus banget. Dan untuk kualitas latency dan mikrofonnya kalian lihat aja langsung, kurang lebih seperti ini. Oke, kita tes ya untuk kualitas mikrofonnya. Untuk speknya sendiri, Phil GS ini dilengkapi dengan dual mic yang dilengkapi dengan teknologi AI ANC. Jadi, dia bisa mereduce suara noise yang berada di sekitar kalian sehingga suara kalian tetap terdengar jelas untuk lawan bicara kalian. Dan sekarang gua akan coba muterin ambient noise ya. Jadi kalian bisa ada gambaran kira-kira AI-nya ini berjalan dengan lancar apa enggak. Sekarang kita coba. Nah, sekarang gue udah nyoba ya muterin background noise-nya. Jadi kalian bisa kurang lebih ada gambaran lah ketika kalian menggunakan mikrofonnya di public space atau tempat yang memang berisik ya. Dan kalian bisa lihat sendiri apakah AI ANC-nya ini berjalan lancar. Suara gue terdengar jelas atau enggak, kalianlah yang memutuskan. Jadi segini aja ya untuk pengetesan dari mikrofon Phil GS ini. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk spek-spek lainnya seperti misalkan IP ratingnya, dia udah support IPX5, jadi splash proof, ini aman kalau kalian pakai olahraga, terkena keringat, cipratan air maupun air hujan, selama kalian nggak nyemplungin ke dalam air. Kemudian selanjutnya untuk daya tahan baterainya sendiri terbilang awet ya, untuk earbudnya bisa bertahan hingga 10 jam, tentunya dengan intensitas volume yang sesuai ya. Kalau misalkan kalian pakai di atas 50% pastinya akan kurang dari situ, dan juga untuk total playtime-nya bisa mencapai 30 jam ya dengan charging case-nya ini. Dan yang terakhir mungkin bisa gue bilang di sini juga udah mensupport Phil aplikasi ya. Jadi memang di dalam aplikasi tersebut sama seperti di TWS Phil yang lain, yang dimana yang pasti di dalam aplikasi tersebut kalian bisa melihat per masing-masing baterai yang ada di earbud maupun di case ini sisa berapa persen. Kemudian kalian bisa memilih juga untuk mengcustomize tombolnya ini supaya lebih biasa, lebih gampang lah buat kalian pakai untuk touch control ini. Dan yang paling penting mungkin kalau kalian suka mengcustomize equalizer ya, di sini pastinya ada customize equalizernya. Tapi selain itu, di sini juga kalian disediakan berbagai macam preset khas Phil ya, baik dari Phil standarnya maupun kalau kalian lebih suka treble atau bass, di sini kalian bisa memilih tapi tetap menggunakan equalizer yang Phil sediakan. Tapi kalau kalian mau sedikit berbeda, ya di sini juga Phil menyediakan berbagai macam tuningan equalizer dari classical, jazz sesuai genre musik yang biasa kalian dengar. Tapi kalau buat gue pribadi cukup menggunakan Phil standarnya aja, gue ngerasa sound quality-nya di sini udah maksimal. Jadi sekarang kita bahas yuk gimana sih sound quality yang ada di Phil GS ini, karena gue rasa inilah selling point utama dari Phil GS ini. Jadi seperti biasa, sound quality subjektif, apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Sebelumnya, seperti yang udah gue bahas di awal video ya, gue tuh lumayan suka menggunakan open earbud seperti ini, karena menurut gue open earbud itu cukup enak, nyaman ya buat gunakan sehari-hari. Dan open earbud yang gue suka ini ada di One Open Rock ini ya, memang udah sempet gue review, ini udah cukup lama, mungkin hampir 1 tahun gue mereview ini, dan ini salah satu open earbud favorit gue. Untuk harganya kan Open Rock ini berada di 1,6 jutaan kalau nggak salah, tapi setelah Phil GS ini gue ngerasa gue mulai beralih nih untuk Phil GS ini ya, dari sisi sound quality-nya terutama. Jadi memang kalau ngomongin signature, karakter Phil GS ini tuh kebetulan memang karakter yang cocok banget buat selera gue pribadi ya. Dia punya karakter yang slightly ke arah warm dengan vokal yang berasa tebel, dan ini tuh tipikal suara yang nyaman buat kalian pakai berjam-jam. Untuk treble sendiri, di mana treble di Phil GS ini ketika kalian yang suka bright, mungkin kalian akan merasa treble-nya tuh agak terlalu warm, terlalu bermain aman gitu ya. Tapi buat gue pribadi sih ini tipikal treble yang nyaman banget ya. Dia nggak ada tajamnya sama sekali, tapi di sisi lain tetap bisa menampilkan detail yang bagus di bagian treble-nya. Jadi memang gue sendiri suka dengan tipikal treble yang lebih mengarah ke arah warm. Tapi kalau kalian merasa treble-nya mungkin kurang clear, kurang extend, ya tetap kalian bisa mengcustom kok di equalizer-nya, dan mungkin kalian tetap bisa mainin di area 4-8 kHz aja, dan dia langsung merasa treble-nya itu lebih open ya. Tapi kalau buat gue pribadi,
treble bawaannya ini udah enak banget. Kemudian untuk bagian vokalnya seperti yang gue bilang nih, vokalnya berasa lumayan maju dan tebel meskipun memang ini agak sedikit dibus ya untuk area midnya. Banyak hal yang orang mungkin nggak terlalu cocok kalau kalian nyari tipikal yang flat gitu. Tapi kalau buat gue sih vokal di sini berasanya tuh enak aja gitu. Jadi untuk dengerin lagu-lagu pop, lagu-lagu yang biasa gue denger, lagu-lagu jazz itu tuh berasanya vokalnya enak. Dan gue ngerasa untuk pelafalan katanya tuh jelas dan clear. Nggak ada sibilansnya sama sekali, dan gue ngerasa untuk gue pribadi nyaman dan enak. Tapi memang untuk vokalnya kalau kalian mencari vokal yang akurat, gue rasa di sini bukanlah yang paling akurat ya. Memang ada sedikit pergeseran atau bisa gue bilang mungkin kolorasinya di sini karena tipikal midnya agak sedikit di boost, jadi akan berasa sedikit untuk kolorasinya. Tapi overall untuk sebuah multimedia earbud seperti ini, gue suka dengan bagian vokalnya. Bassnya, bass di Feel GS ini satu step di atas Open Rock Pro. Jadi misalkan untuk sebuah open earbud TWS seperti ini kan bassnya tuh biasanya pastinya akan berasa tuh segitu aja gitu ya. Ya ada bassnya tapi nggak terlalu berasa untuk feel fun-nya gitu. Tapi Feel GS ini tuh gue cukup surprise karena bassnya tuh cukup berasa ya. Even di lower bass-nya yang dimana agak jarang gue rasakan untuk sebuah open TWS seperti ini. Bass di Feel GS ini bisa gue bilang mungkin dapat sisi fun-nya, tapi juga dari sisi sound quality-nya tetap dapat tanpa harus mengorbankan area mid frekuensinya ya. Jadi memang bassnya cukup rapi, cukup tight, tapi sisi kuantitasnya pun cukup berasa. Jadi kalau kalian basshead, otomatis Feel GS ini akan lebih cocok buat kalian. Meskipun Open Rock Pro itu lebih balance ya, bisa gue bilang lebih cocok kalau kalian suka dengan sound quality atau tonal yang balance. Sedangkan Feel ini tuh lebih kayak di-emphasize sedikit lah sisi bassnya. Tapi yang paling spesial justru menurut gue ada di sisi teknikalitasnya, yang dimana untuk soundstage di Feel GS ini tuh berasa megah ya. Mungkin ini salah satu yang termegah yang pernah gue rasakan dari sebuah open earbud TWS. Gue ngerasa untuk ketika gue mendengarkan lagu ini gue berasa seperti kayak nonton konser gitu ya. Dan yang paling bikin gue amazed itu justru di bagian separasinya. Perpindahan kiri kanannya itu tuh untuk pinpoint instrumennya tuh jelas banget ya. Jadi ketika gue merem sambil dengerin Feel GS ini, gue bisa mendengarkan suara instrumennya tuh kayak berasa di luar kepala gue. Jadi memang untuk sebuah TWS kan biasanya kalian pasti mendengarkan tuh seperti suaranya tuh tetap berasa di dalam telinga kalian ya. Berbeda seperti kalian misalkan mendengarkan home audio yang memang suaranya tuh lebih berasa megah. Dan untuk Feel GS ini feel-nya tuh udah di atas deh daripada TWS-TWS yang biasa gue denger ya. Karena mungkin ini tipenya open earbud, jadi mungkin ini cukup bisa bersaing dengan headphone open back yang memang dari sisi soundstage-nya tuh berasa megah ya, next level lah dibandingkan kalian menggunakan TWS pada umumnya. Tapi balik lagi ketika gua compare dengan Open Rock, teknik di Feel GS ini lebih baik. Dan yang terakhir kalau kita ngomongin dari sisi loudness-nya, loudness di sini pun gue ngerasa udah lebih dari cukup ya. Karena memang untuk indoor gue butuhkan hanya sekitar 30-50% aja, dan untuk outdoor mungkin bisa di 80 bahkan 100% tergantung environment yang kalian pakai ya. Misalkan kalau kalian dengerin di tempat yang berisik ya pastinya kalian tetap harus ngencengin suaranya, karena biar gimana pun open earbud ini akan bocor banget suara dari luar. Jadi untuk powernya gue tetap nggak ngerasa kurang, karena even di tempat public space yang cukup ramai pun gue tetap bisa mendengarkan lagu menggunakan Feel GS ini. Kalau ditanya kekurangannya apa, mungkin bisa balik ke poin desain tadi ya, yang dimana sebenarnya gue nggak terlalu suka aja dari sisi desain yang menggunakan karet seperti ini. Jadi ini benar-benar nggak terlalu praktis aja untuk penggunaan sehari-hari. Jadi kenyataannya gue hampir tidak pernah sih menggunakan karetnya ini, tapi gue tahu ini bakal riskan banget ya kalau misalkan terjatuh ataupun kemasukan kotoran. Tapi selebihnya untuk sisi kekurangan gue rasa hampir nggak ada sih ya. Dan dengan kata lain, kalau kalian punya uang 1,4 juta pengen cari open earbud TWS, kalian bisa banget pertimbangkan Feel GS ini ya. Karena memang bisa gue bilang mungkin ini salah satu open earbud terbaik hingga ketika gue membuat review ini. Itu aja paling yang bisa gue share mengenai Feel GS ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.